Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar, dan sekarang kita akan memasuki pembahasan kesalahan-kesalahan yang seringkali terjadi berkaitan dengan durasi pada bacaan huruf-huruf yang berharokat. Jadi ada dua kesalahan yang seringkali terjadi dan berulang-ulang ya saat mengucapkan huruf-huruf yang berharokat, dan kesalahan ini berkaitan dengan durasi ya. Sebagaimana sebelumnya kita sebutkan bahwa huruf-huruf yang berharokat, mau apapun harokatnya, itu durasinya sama. Huruf yang berharokat fathah, durasinya sama dengan huruf yang berharokat kasroh. Huruf yang berharokat kasroh pun sama durasinya dengan huruf yang berharokat dhammah. Ya, jadi semua harokat itu durasinya sama, tidak dibedakan antara satu harokat dengan harokat yang lain. Baik, apa saja kesalahan tersebut? Kita baca saja di sini. Yang pertama adalah tatwilu zamani harfin mutaharrikin an azminati ma jawarahu minal hurufil mutaharrikati khata'un fil qiraati. Memanjangkan durasi huruf yang berharokat melebihi durasi huruf-huruf berharokat yang ada di sebelahnya merupakan kesalahan yang terjadi pada bacaan, pada qiraah. Jadi melebihi durasi harokat huruf-huruf yang ada sebelum ataupun setelahnya. Jadi ada huruf yang berharokat, dia dibaca lebih panjang daripada huruf yang lain, padahal harokatnya tuh sama ya. Kemudian di sini beliau jelaskan sammahul ulama at-tamtit au al-idkhal wa dzalika nahwu. Para ulama menamakan kesalahan yang seperti ini dengan istilah at-tamtit atau al-idkhal ya. Contohnya adalah faman ya'mal, dibaca faman ya'mal. Salahnya di mana nih teman-teman? Salahnya memanjangkan huruf mim. Ya, kita lihat di sini banyak yang membaca huruf mimnya dipanjangkan. Jadi secara tidak langsung dia malah menambah huruf alif. Famai, nggak boleh diayun mimnya, harusnya langsung masuk ya ke huruf berikutnya. Faman ya'mal, faman ya'mal, bukan faman ya'mal. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya perbedaannya. Ini disebut dengan tamtid atau al-idkhal. Contoh lain misalnya, seharusnya dibaca begini, kuntum ya, malah dibaca kuntum. Kunya dipanjangkan dulu 2 harokat, kuntum. Nah ini salah. Yang benar kuntum ya. Jadi dibacanya 1 harokat. Dhammah yang ada di sini sama panjangnya dengan dhammah yang ada setelahnya. Begitu teman-teman. Baik, kemudian contoh yang lain. Yang seharusnya ayat ini dibaca seperti ini. Innalladzina, malah dibaca begini. Innalladzina. Innalladzina ya, jadi diayun. Harokat kasroh yang ada di sini diayun masuk ke huruf nun. Ini termasuk kesalahan. Jadi nggak boleh diayun ya teman-teman ya. Jadi langsung masuk. Inna, bukan inna ya, telat masuknya. Nah ini diistilahkan dengan istilah tamtid atau al-idkhal. Baik, ini kesalahan yang pertama. Berikutnya kesalahan yang kedua adalah taksiru zamani harfin mutaharrikin an azminati ma jawarahu minal hurufil mutaharrikati khata'un fil qiraati. Ya, mengurangi kadar durasi huruf yang berharokat dari durasi huruf-huruf yang berharokat yang ada di sebelahnya, dan ini merupakan kesalahan dalam qiraah. Jadi kebalikan yang pertama tadi teman-teman. Kalau pertama tadi ada 1 harokat yang dibaca lebih panjang daripada harokat yang lain.
Kalau yang kedua ini ada harokat yang dibaca lebih pendek daripada harokat yang lain. Samahul ulama al-ikhtilas. Ya, para ulama menamakan kesalahan ini dengan nama al-ikhtilas. Jadi kalau yang telat masuk, ya telat masuk atau dipanjangkan, ya yang tadinya satu harokat malah ada huruf yang dibaca lebih panjang, itu disebut dengan tamtid atau al-idkhal. Nah, kalau yang kecepatan ini yang disebut dengan al-ikhtilas. Jadi bacanya terlalu cepat. Kurang dari satu harokat. Ya, lebih pendek daripada huruf-huruf berharokat yang ada sebelumnya ataupun setelahnya. Wadhalika nahwu, dan yang demikian contohnya ya murukum. Nah, ini kecepatan teman-teman. Kalau misalnya saya baca ya murukum ini dalam qiraah Hafs, ya ini salah, ya. Memang ada sebagian qiraah seperti qiraahnya Imam Abu Amr Al-Basri, ya. Jadi memang ada ikhtilas di sini. Ya murukum. Nah, tapi kalau di Hafs itu salah. Di Hafs nggak boleh ada ikhtilas di sini. Ya murukum, satu harokat, murukum. Ya, kalau yang pertama tadi ya murukum, jadi terlalu cepat perpindahan harokat di huruf ro, ya. Tidak dibaca satu harokat tapi kurang dari satu harokat. Contoh lain, ya, yang ini. Khalaqakum. Nah, ini ikhtilas. Yang benar khalaqakum, ya. Khalaqaku, ini satu semua teman-teman, satu harokat. Ya, ini ada huruf-huruf yang berharokat berturut-turut dibaca pendek. Nah, ini harus sama, ya, harus sama durasinya. Khalaqaku, ini harus sama. Ya, banyak yang membacanya seperti ini. Khalaqakum. Nah, koknya kecepatan, harusnya khalaqakum. Nah, ini disebut dengan ikhtilas. Ya. Ya'idukum, banyak yang membaca ya'idukum. Ya. Ya'idukumu. Nah, ini kalau misalnya mau didomahkan ya'idukumu. Nah, ini kesalahan. Yang benar ya'idukumu. Nah, jadi satu harokat. Ya, begitu teman-teman. Bisa dipahami ya. Nah, ini dua kesalahan yang sering kali terjadi saat seorang membaca huruf-huruf yang berharokat. Ya, imma dia memanjangkan satu harokat lebih panjang daripada huruf-huruf yang ada di sebelahnya, sebelumnya ataupun setelahnya. Ini disebut dengan tamtid atau apa namanya tadi? Al-idkhal. Ya, adapun yang kedua kebalikannya, terlalu cepat. Ya, seorang membaca huruf yang berharokat durasinya lebih pendek daripada huruf-huruf berharokat yang ada di sebelahnya, baik sebelumnya ataupun setelahnya, sehingga dia baca menjadi lebih cepat. Khalaqakum, harusnya khalaqakum. Ya, seperti itu teman-teman. Baik, dipahami ya teman-teman ya. Ini dia dua kesalahan yang sering kali terjadi saat seseorang membaca huruf-huruf yang berharokat. Demikian yang bisa disampaikan untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.